Oke, kali ini kita bakal nyelam ke salah satu kisah paling dramatis di Land of Dawn, kisahnya Ling. Ini cerita tentang bakat luar biasa, pengkhianatan yang bikin ancur lebur, dan sebuah perjalanan penebusan yang sunyi banget. Coba deh pikirin, apa sih yang bisa bikin seorang jenius itu benar-benar hancur? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari cerita Ling. Ini bukan soal kekuatan fisik, tapi soal rapuhnya sebuah harga diri yang udah setinggi langit. Oke, kita mulai dari awal ya. Kisah ini berawal di tempat yang luar biasa, puncak tertinggi Cadia Riverlands. Tempat di mana seorang anak ajaib lahir dan ditakdirkan jadi legenda. Yap, pemuda ini adalah Ling. Dari kecil, bakatnya itu udah kelihatan banget. Dia itu jenius pedang. Dilatih langsung oleh sang Great Dragon, skillnya dianggap nggak ada duanya. Cepat, akurat, pokoknya sempurna. Tapi Ling nggak sendirian. Dia punya saudara seperguruan, Zilong. Nah, ini dia nih yang bikin ceritanya jadi rumit. Mereka berdua murid terbaik, tapi sifatnya wah kayak langit dan bumi. Ling itu api ambisi yang membara, perfeksionis dan angkuh. Sementara Zilong, dia itu hangat, rendah hati, dan selalu ingin melindungi. Dan ya, perbedaan karakter inilah yang akhirnya membawa Ling ke satu momen paling menentukan dalam hidupnya. Satu hari yang mengubah segalanya. Coba deh bayangin posisinya Ling. Hari penentuan tiba. Dia udah yakin 100%, dialah yang paling pantas. Tekniknya, kecepatannya, semuanya lebih unggul. Tapi, nama yang dipanggil oleh sang guru adalah Zilong, bukan dia. Nah, ini poin pentingnya. Ini bukan soal kalah kompetisi biasa. Buat orang kayak Ling, yang seluruh identitasnya dibangun di atas kesempurnaan, ini terasa seperti pengkhianatan. Harga dirinya, pilar hidupnya, hancur berkeping-keping di hari itu. Dengan hati yang hancur dan dipenuhi amarah, Ling melakukan hal yang sangat simbolis. Dia merobek jubah muridnya, membuang semua identitas lamanya, dan berjalan sendirian menembus badai salju. Dia meninggalkan masa lalunya. Tapi di luar sana, di tengah dingin dan keputusasaan, Ling gak menemukan akhir. Justru sebaliknya, dia menemukan sebuah awal yang baru. Awal yang gelap. Dia menemukan jalannya ke The Finch, sebuah organisasi pembunuh bayaran di mana moralitas itu nggak ada harganya. Disinilah keahliannya yang mematikan itu nggak cuma dihargai, tapi juga diasah untuk tujuan yang jauh lebih kelam. Semua rasa sakitnya itu dia ubah jadi kekuatan. Dia bukan lagi pendekar yang bertarung untuk kehormatan. Dia adalah Xian Finch, sebuah mesin pembunuh. Setiap ayunan pedangnya sekarang punya tujuan, merenggut nyawa. Saking hebatnya, dia bisa menentang gravitasi, berjalan di atas dinding, menjadi hantu di antara bayang-bayang. Tapi kalian tahu kan, sejauh apapun kita lari, masa lalu bakal selalu menemukan cara untuk kembali. Dan bagi Ling, masa lalunya kembali dalam bentuk sebuah misi yang paling berat. Organisasinya ngasih dia perintah yang gila, kembali ke kuil dan habisi sang Great Dragon. Dengan kata lain, hancurkan sumber dari semua rasa sakitnya. Bunuh gurunya sendiri. Ini adalah ujian kesetiaan terakhir untuk jalan barunya. Jadi, dia kembali. Sampai di depan gerbang kuil yang familiar. Tapi yang menyambutnya di sana bukan sang guru, melainkan Zilong, saudaranya. Pertarungan ini akhirnya nggak bisa dihindari lagi. Dan duel mereka ini lebih dari sekedar adu senjata. Ini benturan dua prinsip. Pedang Ling itu dingin, presisi, perwujudan dari dendamnya. Sementara tombak Zilong, gerakannya seolah bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Seolah-olah memohon agar saudaranya itu kembali. Di tengah pertarungan, Ling tidak cuma ngelawan Zilong. Dia itu lagi perang melawan memorinya sendiri. Setiap dentingan pedang, setiap gerakan, seolah membawanya kembali ke hari-hari saat mereka masih saudara, bukan musuh. Dan di puncak duel itulah, sesuatu retak di dalam diri Ling. Bukan pedangnya, tapi egonya. Dia akhirnya sadar. Dia paham kenapa Great Dragon memilih Zilong. Bukan karena Zilong lebih kuat, tapi karena Zilong punya hati seorang pelindung. Sesuatu yang Ling, dengan semua kesombongannya, gak pernah mengerti. Momen kesadaran itu mengubah segalanya. Pedang masih ada di tangannya, tapi tujuannya udah goyah. Terus, apa yang bakal dia lakukan sekarang? Ling menatap dalam-dalam mata Zilong. Dia nggak melihat kebencian di sana, sama sekali. Yang dia lihat cuma kepedulian. Dan saat itu juga,
Beban dendam yang dia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Dia menurunkan pedangnya. Ling akhirnya memilih jalannya sendiri. Dia nggak bisa kembali ke kuil, tapi dia juga menolak untuk tetap jadi pembunuh. Jadi, dia memilih takdirnya sendiri, menjadi penjaga tak terlihat, melindungi Cadia Riverlands dari bayang-bayang, menjaga rumah yang nggak bisa lagi dia masuki. Jadi, pelajaran dari kisah Ling ini apa? Penebusan itu ternyata bukan tentang kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Terkadang, penebusan itu artinya menemukan tujuan baru untuk melindungi apa yang kita cintai, bahkan kalau harus dari kejauhan. Pada akhirnya, kisah Ling ini ninggalin kita sebuah pertanyaan yang dalam banget. Kehebatan sejati itu apa sih? Apakah saat kita diakui oleh seluruh dunia? Atau saat kita mampu memaafkan diri sendiri dan menemukan tujuan yang lebih besar? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.